Kalau tablet OS-nya Android itu kan udah biasa ya. Tapi kalau tablet OS-nya Windows dan chipsetnya pakai Snapdragon, itu gimana ya? Yes guys, dan ini dia tabletnya, namanya Asus ExpertBook Battery Detachable B3000. Yang bikin unik dari tablet ini tuh karena dia punya 3 bagian yang terpisah. Ada bodi utama alias tabletnya, ini yang udah dilengkapi dengan stylus ya. Terus juga ada Smart ExpertBook alias keyboardnya, sama ada cover stand dengan mekanisme magnet yang ditempelkan ke bagian bodi belakang. Jadi ini udah dalam satu paket pembelian ya, kalian nggak perlu khawatir harus beli pernak-perniknya lagi. Pokoknya tinggal pakai aja. Untuk tabletnya sendiri, bodi utamanya dibuat dari bahan dasar aluminium metalik yang ketebalannya itu cuma di 0,9 cm dan beratnya di 590 gram. Untuk stylusnya sendiri ada slot di bagian kanan atas, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misal ketinggalan atau lupa taruh di mana gitu. Stylusnya ini juga otomatis ngecas, cukup 15 detik aja dia udah bisa dipakai sampai 45 menit. Wow, cepet banget ya. Pas saya pakai stylusnya sih ya udah lumayan oke lah ya. Tingkat sensitivitasnya udah terhitung bagus dan kalau buat nulis juga nggak susah-susah banget. Seperti namanya, keyboardnya ini sistemnya detachable ya dan menggunakan mekanisme magnet. Kalau pas udah kepasang sama tabletnya tuh bentukannya kayak gini, udah mirip banget sama laptop dengan desain ergolift biar posisi ngetik kita jadi lebih nyaman. Kemudian buat cover standnya itu juga sama, pakai magnet dan ditempelin langsung ke bodi belakang tabletnya. Karena ini laptop 2-in-1, soal portabilitas dia nggak perlu diraguin lagi guys. Kalian nggak cuma bisa pakai cover standnya buat mode horizontal, buat mode vertikal juga bisa kalau mungkin kalian mau buat scrolling-scrolling TikTok ataupun video short lainnya. Pokoknya buat sehari-hari tuh udah paling enak deh. Gampang juga dibawa kemana-mana, mau ditaruh di tas atau di tenteng juga nggak masalah. Untuk keyboardnya ini nggak ada bedanya sama keyboard laptop pada umumnya. Layoutnya lengkap mulai dari function key 1-12. Jadi kalian harusnya nggak kagok ya dengan keyboardnya. Walaupun ini detachable, tapi buat ngetik tetap enak, nggak ada masalah. Jarak antar tusnya juga pas, jadi kita jarang typo. Udah lebih dari cukup lah untuk ukuran keyboard dari sebuah tablet yang tipis kayak gini. Di sektor interface-nya, Asus ExpertBook B3000 ini punya port USB-C yang udah support sama display plus power delivery. Jack audio 3,5 mm, slot kartu micro SD, dan sejumlah tombol seperti power dan volume. Sementara di bagian atas layarnya ini, kalian bakal ketemu sama sebuah webcam XD 720p ya, yang sepertinya udah lebih dari cukup untuk sebuah tablet. Terus untuk kamera belakangnya itu beresolusi 13 megapiksel. Ini juga menurut saya udah sangat cukup lah buat sekedar dokumentasi aja. Asus ExpertBook B3000 ini juga udah melewati pengujian standar militer Amerika Serikat, antara lain tes bertahan di suhu ekstrim, guncangan, dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah ketahanan, harusnya tablet ini udah aman banget buat dibawa kemana-mana. Layarnya ini 10,5 inci guys, panelnya IPS LCD, rasionya 16:10, resolusinya WUXGA dengan tingkat kecerahan 320 nits. Kalibrasi warnanya punya 121 sRGB dengan finishing glossy. Dipakai buat nonton drakor menurut saya udah enak banget, vibrance-nya pas, detailnya masih cukup dapat, apalagi touchscreen-nya juga hitungannya udah responsif. Dia juga udah ada sertifikasi TUV Rain Lamp yang fungsinya biar mata kita nggak cepet capek pas pakai tablet ini buat nonton lama-lama. Yang menurut saya bikin kurang sreg di mata tuh karena bezelnya ini nih masih tebel banget ya, kayak kurang estetik aja gitu. Audionya juga punya kualitas yang biasa-biasa aja, kayak agak sedikit berasa kurang powernya. Saya sih tahu ini tablet entry level ya, cuma seharusnya Asus bisa ngasih speaker yang lebih oke dari ini. Ada juga 2 speaker dan juga 2 mic. Ini kepake banget buat kalian yang sering meeting online atau buat sekedar hiburan kayak nonton drakor ataupun streaming YouTube. Seperti yang udah saya bilang di awal tadi, tablet ini pakai chipset Snapdragon 7C Gen 2, GPU-nya Adreno 618, RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage 128GB eMMC, dan udah pre-install Windows 11 Home Edition. Nah sebenarnya yang saya notice dari awal tuh storage-nya ini ya, kenapa kok masih pakai eMMC? Emang nggak yang terlalu berpengaruh banget ya, soalnya tablet ini kan cuma buat kerja ringan aja kayak nulis naskah dan lain-lain.
Nah, berasanya itu pas kita lagi buka aplikasi ya, itu emang kita harus sedikit sabar nungguin aplikasinya kebuka. Selebihnya udah lebih dari cukup. Mau browsing sambil ngetik atau mungkin sambil denger lagu di YouTube, ya itu nggak masalah sama sekali. Terus berbicara soal OS-nya yang pakai Windows, tahu saya emang nggak banyak ya pilihan di luar sana tablet yang pakai Windows. OS ini sangat-sangat krusial karena menurut saya kebanyakan orang Indonesia tuh lebih familiar dengan OS Windows kalau kita ngomong soal komputer ya. Dan karena ini tablet udah mirip banget kayak laptop atau komputer yang berbasis Windows, saya yakin kalian nggak akan kagok atau bingung dengan tablet ini. Karena ya sama-sama aja dengan laptop kebanyakan, mulai dari aplikasi, file manager, dan lain-lain itu sama semuanya. Baterai juga menurut saya salah satu hal yang menarik dari tablet ini guys. Dia dikasih baterai 38 watt hours dan untuk kegiatan sehari-hari dia udah awet ya hitungannya. Saya bisa dapat di atas 11 jaman dengan sekali ngecas nih. Dipakai buat browsing, ngetik-ngetik, terus sambil denger lagu 2 jaman lah ya. Baterainya cuma berkurang sekitar 20%-an. Sebenarnya saya nggak terlalu speechless juga sih. Dia bisa seawet ini tuh salah satu faktornya karena chipset yang dipakai emang terkenal irit daya. Ini sesuatu yang menyenangkan banget sih guys. Apalagi buat kalian yang kerjanya mobile ya. Tablet ini sangat-sangat bisa diandalkan. Chargernya ini kita dikasih yang 45 watt dan dimensinya juga termasuk ringkas. Jadi saya rasa ini bakalan cocok buat anak sekolahan atau kalian yang kerja dengan mobilitas yang tinggi banget. Saya bisa ambil kesimpulan kalau laptop 2-in-1 ini cocok banget buat kalian yang kerjanya tuh nggak diem di satu tempat ya. Pokoknya mobile banget lah, bentar-bentar harus di kampus misal buat kalian yang masih kuliah ya. Atau mungkin lagi dalam perjalanan harus tetap kerja, di cafe ketemu sama klien dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalian cuma punya budget yang ngepas dan pengen device yang bisa buat kerja tapi nggak makan tempat dan nggak repot bawanya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya yang bisa saya bagikan untuk si Asus ExpertBook B3 Detachable B3000 ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye.